Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisda Siti Yuningsih dengan NIM 1921098 dari kelas A2 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial atau langkah-langkah mensubmit artikel ke sebuah jurnal. Jurnal yang kita pilih pada tutorial ini yaitu jurnal Parol. Langkah pertama yang wajib kita lakukan yaitu mengakses jurnal tersebut di Google Chrome atau di Google biasa. Nah, biasanya nanti setelah kita tes ada di laman beranda. Dan di sini ada perlu kita perhatikan, kita wajib mengetahui gaya selingkung jurnal tersebut dan kita wajib mengunduh template artikel yang disediakan. Untuk para penulis yang akan mengirimkan sebuah artikel, ini wajib diikuti sesuai dengan jurnal yang dipilih. Dan ini juga ada tulisan bahwa jurnal Parol ini terkait dengan Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ini juga perlu diperhatikan oleh penulis ketika akan mengirimkan sebuah artikel, apakah sesuai atau tidak dengan tulisan yang dibuat. Nah, tentunya untuk mengirimkan artikel, kita harus memiliki akun untuk mengakses jurnal tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, kita bisa memilih bahasa. Di bagian kanan atas ini bisa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kita pilih saja bahasa Indonesia untuk mempermudah. Kemudian ketika belum memiliki akun, kita bisa langsung klik menu daftar yang ada di atas. Kita nanti akan diarahkan untuk mengisi beberapa bagian kolom data ini ya. Kita pilih lagi bahasanya agar mempermudah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ada juga yang perlu diperhatikan, ini ada yang berbentuk bintang dengan tanda bintang, ada juga yang tidak. Yang ada tanda bintang ini artinya kolom tersebut wajib diisi. Dan ini untuk nama belakang, untuk username perlu nama belakang dan disisipkan angka. Kemudian kata sandi boleh diisi. Kemudian yang lainnya pun perlu diisi, dan yang perlu diperhatikan ini afiliasi ini adalah instansi yang kita sedang duduki. Siliwangi, tanda tangan tidak perlu diisi. Untuk surel ini perlu diisi untuk mendapatkan informasi terkait dengan jurnal tersebut. Kemudian URL tidak perlu. Untuk telepon boleh diisi, ini untuk alamat boleh diisi sesuai dengan KTP. Kemudian pilih negara, yaitu negara Indonesia. Setelah itu ada pernyataan bio, ini boleh diisi atau tidak juga. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu ini. Bagian ini perlu kita checklist keseluruhan atau kita centang semuanya. Dan setelah semuanya selesai, kita langsung klik saja daftar. Karena di sini saya sudah memiliki akun, maka saya akan langsung saja gabung atau login. Di bagian kiri dari daftar tadi kita langsung login. Sini saya sudah menulis username dan saya akan memasukkan kata sandi. Nah, setelah itu langsung saja klik gabung atau login dan nanti akan masuk ke laman atau beranda dari pengguna yang sudah memiliki akun. Nah, di sini ada rang, kemudian ada status juga, ada arsip, dan juga ada aktivitas kita. Nah, untuk mensubmit sebuah artikel, kita mudah sekali. Di bagian
kanan ini ada tulisan kiriman baru. Ini kita klik. Setelah itu nanti akan diarahkan untuk mengisi beberapa langkah-langkah yang kita ikuti. Di sini pun tidak perlu khawatir, kalian bisa membaca karena di sini ada langkah-langkah yang tersedia dengan lengkap. Nah, langkahnya ada 5, yaitu ada mulai, kemudian ada mengunggah, pengajuan memasukkan metadata, lalu mengunggah tambahan dan konfirmasi. Ini untuk langkah awal kita perlu untuk mencek list atau mencentang semua yang ada untuk daftar periksa penyerahan. Dan selanjutnya kita ke bawah. Di sini ada komentar untuk editor. Ini opsional, boleh diisi atau tidak. Misalnya kita akan memberikan pesan untuk editor untuk memberikan sebuah pernyataan bahwa artikel ini tidak bisa diplagiasi atau seperti apa, itu bebas. Dan untuk setelah selesai kita langsung simpan dan lanjutkan. Setelah itu langsung ke langkah kedua, kita mengisi pengajuan artikel yang akan dikirim atau disubmit. Di sini pun ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan, yaitu ada 5 langkah. Dan untuk pengunggahannya ada pada menu ini, ada pilih file, dan nanti pun kita bisa melihat untuk tinjauannya. Nah, nanti untuk file yang akan kita unggah itu nama filenya untuk diganti sesuai dengan konvensi jurnal, karena ketika tidak sesuai maka hanya akan ada nomor saja. Kita akan pilih file untuk kita unggah. Oke, kita pilih artikel yang akan diunggah. Contohnya, kita akan mengirimkan sebuah artikel terkait dengan analisis gangguan berbahasa pada anak usia dini. Ini boleh kita untuk meninjau, boleh langsung klik di bagian kanan untuk mengunggahnya. Nanti akan ada, nah seperti ini, submission file. Setelah hal tersebut selesai, file yang akan kita unggah selesai, langsung kita simpan dan lanjutkan yang ada di bawah bagian kiri. Dan setelah itu masuk ke laman ketiga atau langkah ketiga untuk kita mengisi data dari otomatis, dan hanya ada judul dan abstrak yang perlu kita isi. Gangguan berbahasa pelafalan artikel pada anak usia dini. Kemudian abstraknya boleh langsung di copy saja dari yang sudah ada di artikel. Lalu ada pengindeksan, ini untuk memberikan pernyataan bahwa pengiriman ini dapat dipisahkan dengan titik atau koma untuk disiplin akademik gitu ya. Ini biasanya seperti untuk memudahkan para pencari atau kata kunci, kontributor, dan lembaga pendukung. Itu boleh diisi atau tidak. Ini untuk referensi ini diisi sesuai dengan daftar pustaka. Setelah semuanya terisi, langsung saja simpan dan lanjutkan. Kemudian setelah itu
masuk ke langkah keempat, yaitu mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan. Ini wajib diisi ya untuk abstrak ini. Kita coba saja. Gangguan bahasa dilatar belakangi oleh unggahan YouTube. Setelah itu langsung saja simpan dan lanjutkan, dan masuk ke langkah keempat untuk uploading. Nah, di sini ada nama file. Untuk di sini ada langkah opsional, yaitu untuk memungkinkan file tambahan ditambahkan dikirim. Ketika tidak pun tidak apa-apa. Kita langsung saja simpan dan lanjutkan ketika tidak ada file tambahan yang akan kita kirim. Nah, setelah itu langsung ke langkah terakhir atau langkah kelima untuk menginformasi pengajuan. Untuk mengirimkan naskah ini, kita wajib untuk menyelesaikan penyerahan atau finish submission. Nah, kita klik saja. Dengan itu, kita sudah artikel yang kita kirim. Nah, ini pengajuan aktif. Nanti setelah ini kita belum selesai untuk mempublikasikan artikel. Nanti kita akan ada reviewer terlebih dahulu. Ketika memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, nanti akan ada catatan-catatan dari editor atau reviewer. Nah, kita lihat pengajuannya, pengajuan aktif. Nah, kita tinggal menunggu saja apakah artikel kita sudah di ACC atau belum untuk pengajuan artikel ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya berikan untuk tutorial dari langkah-langkah mensubmit artikel ke sebuah jurnal, khususnya Jurnal Parol, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi. Mudah bukan? Karena itu marilah kita untuk berkarya untuk membuat sebuah artikel dan mempublikasikannya ke sebuah jurnal. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.